dengan ide-ide baru yang segar dan tidak monoton. Lalu, yang saya tanyakan, setujukah kalian bahwa cepat bosan akan segala sesuatu, cenderung mudah berganti pekerjaan, dan terkesan kurang tekun? Oke, jika dibandingkan dengan generasi orang tua kita ya, generasi baby boomer namanya. Itu generasi baby boomer ini seperti generasi orang tua kita yang merupakan generasi yang lahir di tahun 1946 hingga 1965. Nah, generasi baby boomer ini cenderung lebih tekun dalam mengerjakan sesuatu, berbeda dengan kita ya. Tadi kita generasi milenial itu generasi yang apa? Generasi yang cepat bosan, cepat mudah mengeluh, maunya serba cepat. Beda dengan generasi orang tua kita, generasi baby boomer. Ini cenderung lebih tekun dalam mengerjakan sesuatu, tidak mudah bosan, tidak bermasalah dengan sesuatu rutinitas yang selama bertahun-tahun, contohnya pekerjaan itu saja. Contohnya orang tua saya petani dari dulu, petani saja terus sampai sekarang ya, tapi tidak bosan. Generasi orang tua kita ini justru generasi yang bisa bertahan atau bekerja di satu bidang yang sama dari usia muda hingga bahkan sampai sekarang. Lalu di zaman yang instan ini, zaman yang serba cepat ini, masih mampukah para generasi milenial meneruskan ajaran-ajaran tradisional, ajaran filosofis Buddhis dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, bangun pagi rasanya ada yang kurang jika kita tidak memegang HP. Jika kita tidak buka langsung HP bangun pagi nih, bangun pagi pasti yang dicari HP, bukan pakai air minum atau apa, ya kan? Jujur saja, ya. Kebanyakan dari kita seperti itu, bangun pagi kurang apa namanya, tidak sah jika kita tidak langsung mencari HP dan membuka sosial media. Harus difoto dulu, diposting dulu. Ketika kumpul bareng teman-teman, kita selalu pegang gadget masing-masing, asik-asikan selfie atau main TikTok dan sebagainya. Bukan mengobrol apa inti dari pertemuan itu, tetapi kebanyakan dari sekarang itu seperti itu ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan tantangan zaman. Tantangan zaman ini, zaman yang serba canggih ini, kita harus tetap dapat mengamalkan ajaran-ajaran Buddhis secara kreatif, inovatif, dan jauh lebih menarik dari zaman-zaman sebelumnya. Mungkin generasi milenial ini apakah bisa bertahan? Apakah bisa menjalankan ajaran-ajaran itu? Apakah di generasi milenial ini kita bisa eksis dalam menjalankan Buddha Dharma? Oke, generasi milenial ini tuh sering hanya mementingkan kontainer. Tahu kontainer? Kontainer pasti kalau kita dengar kontainer tuh yang diingat-ingat, oh truk, bak truk, itu namanya kontainer ya. Kontainer itu adalah bungkus luar. Bungkus luarnya, kita hanya mementingkan bungkus luarnya saja dibandingkan dengan konten. Konten itu isi atau kualitas dari sebuah ajaran. Nah, kita sering ke sosial media kita itu yang baik-baiknya saja. Contohnya, oh baru beli baju baru, kita foto langsung, oh itu lagi bagus-bagusnya nih. Tapi nggak tahu nih isi postingan kita itu apa. Nah, gitu ya. Jadi kita itu harus mementingkan konten atau kualitas atau isi dari sebuah ajaran. Konten yang dimaksud di sini adalah konten ajaran Buddha. Konten ajaran Buddha yang murni itu sendiri, oke. Jika ditanya tentang isi ajaran Buddha yang sesungguhnya, mungkin kita akan kalah pengetahuannya dibandingkan dengan pengetahuan generasi-generasi sebelumnya. Contohnya, pengetahuan kita tentang Buddhis itu memang lebih sedikit
daripada pengetahuan Buddhisme dari orang tua kita, begitu ya. Kita dalam melakukan praktik Buddha Dharma, melakukan praktik ajaran Buddha, di zaman kita ini kita lebih unggul loh, gitu ya. Contohnya di zaman kita ini kita semua pasti punya HP canggih. Semua dari kalangan bawah, kalangan atas, kalangan menengah, semua memiliki HP, ya. Yang dikit-dikit update status, dikit-dikit mau makan foto dulu, sampai lupa berdoa, cari-cari angle foto yang bagus nih, cari cepret. Ternyata abis itu setelah kita foto langsung makan tanpa kita berdoa dulu. Ayo ngaku yang seperti itu. Yang mau makan di restoran nih kita foto dulu, foto cekrek bagus. Ternyata kita lupa untuk berdoa. Ya gitu ya. Oke, nah kesempatan inilah sebenarnya yang harus kita gunakan sebaik mungkin ketika kamu dikasih HP nih sama orang tua. Harusnya kita sebagai generasi milenial akan lebih ngerti dong cara penggunaan alat canggih ini. Bagaimana cara kita untuk belajar Dhamma melalui HP yang kita punya ini. Bicara tentang belajar Dharma ini bukan hanya tentang teori ajarannya ya, namun tentang bagaimana kita menggunakan teknologi masa kini namun tetap di jalan Dharma. Contohnya ketika kita memiliki sosial media, semua pasti punya sosial media ya. Coba WA, Facebook, Instagram, apalagi Instagram pasti semua sudah punya ya. Nah, yuk kita pakai dengan positif. Orang tua kita sering protes, anak saya ini, anak zaman sekarang ini sangat malas. Kerjanya cuma main HP terus gitu. Sosial media ini kadang jadi racun loh bagi orang-orang yang tidak dapat menggunakannya dengan baik. Banyak di luar sana menggunakan sosial media ini sebagai ajang untuk curhat. Kadang ada juga yang memaki-maki orang melalui sosial media, oke? Bahkan banyak konten di YouTube, contohnya di sosmed yang isinya tentang mengarahkan ajakan buruk, ada yang memukul orang, merusak bendera merah putih yang sekarang lagi viral nih. Bahkan ada juga tentang percekcokan antara orang tua dan anak. Stop, don't do that. Karena hal-hal seperti itulah yang akan merusak generasi kita, ya. Kadang kita terlalu asik dengan sosial media kita, kadang kita lupa kita menonton konten-konten orang sehingga kita itu sebenarnya lupa nih apa sih manfaat dari kecanggihan zaman ini. Yuk kita ubah mindset kita ubah cara kita untuk menggunakan HP dan teknologi. Oke, saya bukan melarang untuk tidak menggunakan sosial media ya. Bahkan saya akan sangat mendukung apabila ada anak yang menggunakan sosial media sebanyak mungkin, namun kita harus tahu dulu tujuan kita menggunakan teknologi ini, oke? Boleh kita menggunakan sosial media dengan isi tentang kehidupan kita, contohnya kita makan bareng teman-teman terus diupload, itu boleh-boleh saja asalkan isi dari kadang kita kadang kita upload foto tetapi isi dari apa namanya captionnya itu nggak nyambung dengan foto ya gitu. Apalagi jika kalian bermanfaat, misalkan kalian jualan di sosial media, apakah keahlianmu, lalu manfaatkan itu sebagai wadah untuk berpenghasilan. Jangan malu, kita itu generasi milenial, kita itu diuntungkan sekali dengan teknologi masa kini yang luar biasa canggih ini ya. Oke. Bisa juga untuk saat ini kan banyak sekali di sosial media yang share quotes-quotes tentang kehidupan, kata-kata motivasi, kita share materi-materi Dharma, atau kita bisa juga share quotes
yang sering kakak asuh Metiko ini share, ada beberapa saya lihat ya di IG-nya Metiko itu memberikan energi-energi positif. Contohnya kata-kata motivasi itu. Nah, siapa tahu dengan kita men-share tentang itu ya, ada orang yang tadinya terpuruk, kita membaca itu menjadi termotivasi kembali seperti itu. Oke, ingat baik-baik bahwa apa yang kita lakukan di masa sekarang, yang kita lakukan di masa ini, itu akan menentukan kehidupan kita di masa depan, bahkan di kehidupan yang akan datang. Maka mulai sekarang, yuk kita ubah kebiasaan kita ubah kebiasaan buruk kita dalam pemanfaatan media sosial ini menjadi hal yang bermanfaat, gitu ya. Misalkan ketika orang tua kita mempunyai usaha, nah kita kan punya gadget nih, kita punya sosial media. Yuk kita gunakan sosial media kita ini, misalkan orang tua kita punya toko, punya perusahaan, atau kalau saya sendiri, orang tua saya petani, menghasilkan sayur-sayuran, menghasilkan apa kita posting, itu akan kita mulai penghasilan kita dari situ, oke? Atau bahkan bisa juga kita jualan online, ya, seperti itu ya. Lebih baik kita hidup di masa ini itu dengan mendisiplinkan diri kita untuk berusaha sejak dini, daripada kita keenakan hidup manja saat ini, namun di masa depan kita susah, ya kan? Lebih baik kita menata hidup dari kecil nih, menata hidup dari kecil, lalu naik di masa depan ketika kita bisa tahu bagaimana cara menyelesaikan, oke? Ketika kita mau disiplin, mau bekerja keras sejak kecil, suatu saat kalian dewasa nanti, kalian juga sudah bisa menyelesaikan suatu permasalahan itu sendiri ya. Lalu ketika kita sudah melatih bakat sejak dini nih, kalian ada bakat-bakat terpendam, misalkan apapun itu, entah itu bakatnya entrepreneur, bakat jualan, bakat bermusik, bahkan ya sekarang bisa kita membuat YouTube sendiri, kita men-share musik kita sendiri, atau bahkan bakat-bakat tentang kerajinan, itu bisa loh kita share di sosial media kita, siapa tahu dari situ kita menjadi penghasilan. Nah, itu yang dimaksud dengan kita tidak manja untuk generasi milenial ini. Kita dimudahkan untuk melakukan sesuatu di era milenial ini dengan mudah, dengan teknologi yang canggih, gitu ya. Lalu cerita sedikit ya. Ketika saya SMK dulu, mungkin sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu, saya sekolah di tempat yang cukup jauh dari rumah saya, yang pada akhirnya mengharuskan saya untuk kos di dekat sekolah saya. Saya dari keluarga yang bisa dibilang cukup, tetapi tidak berlebih dan tidak kurang. Jadi pada suatu ketika, uang jajan saya habis waktu SMK, dan saya tidak mau dong bercerita ke orang tua saya bahwa saya uang jajan habis. Itu akan membuat sedih orang tua ya. Pada akhirnya saya berpikir bagaimana saya menghasilkan sesuatu yang membantu agar cukup untuk makan dan bersekolah di sini, karena ini jauh dari orang tua, nggak mungkin dong 4 jam perjalanan kita harus makan di rumah gitu kan. Oke, sementara saya tidak mau jika orang tua saya juga sedih karena hal itu. Oke, akhirnya saya berpikir untuk membuat jajanan anak-anak pada zaman dulu ya. Saya berempat dengan teman-teman saya, lalu kami jualan
apa ya waktu itu, cimol kalau nggak salah, itu jajanan anak-anak SMK banget lah pada zaman dulu. Oke, kondisi itu bertahan selama saya SMK. Jadi sampai lulus saya cari uang saku itu dari berjualan gorengan itu. Dan Amitovo itu sangat membantu kami, hitung-hitung untuk nambah uang jajan ya. Dari sini saya belajar. Lanjut lagi, ketika lulus SMK, saya sempat bekerja di salah satu toko batik. Pada saat itu saya bingung lulus SMK mau kemana ya, mau kuliah tidak ada biaya. Sedangkan orang tua saya itu untuk makan saja sudah cukup itu. Dan saya masih punya adik-adik yang harus disekolahkan. Akhirnya ada tokoh Buddhis yang sangat baik menawarkan saya untuk menjadi anak asuh. Saya ditelepon, mau tidak jika kamu menjadi adik asuh. Oke, di situ ada salah satu romo di Pekanbaru ini ya, makanya saya langsung pergi ke Pekanbaru karena saya adalah anak asuh atau adik asuh dari salah satu tokoh agama Buddha di Pekanbaru. Oke, yang akhirnya membuat saya kuliah sampai akhir, sampai selesai dan biaya ditanggung oleh beliau. Di situ saya sadar bahwa betapa baiknya hidup ini, lalu betapa beruntungnya saya mendapatkan bapak asuh gitu ya. Maka teman-teman Metiko, oke, kita harus berusaha bersyukur, ya. Tidak semua anak itu beruntung seperti kita, ya. Dan saya sadar ketika saya dibantu, saya pun harus membalasnya. Dengan cara apa? Ya dengan cara melakukan hal-hal yang baik. Selain saya membuat jajanan tadi yang menghasilkan dan membantu saya sampai lulus SMK, saya juga ikut organisasi, menggerakkan sekber, muda-mudi di wihara, hingga akhirnya saya bisa keliling Jawa Tengah untuk safari Dharma. Saat itu karena saya sekolah di Jawa Tengah ya, itu untuk safari Dharma, yang itulah yang menurut saya itu adalah hasil karma baik, yang mendorong saya bisa bertemu dengan Bapak asuh saya sehingga saya dibantu untuk melanjutkan kuliah. Nah, di sini betapa beruntungnya kalian adik-adik Metiko mempunyai kakak asuh yang mau membantu ya. Tidak berhenti sampai di situ ya, saya lanjut lagi ceritanya. Saya tetap harus berjuang membantu orang tua saya dengan cara berpenghasilan sendiri sehingga orang tua saya cukup fokus untuk pendidikan adik-adik saya. Saya tidak malu harus bersini. Ada juga loh saksi perjuangan saya di sini ya. Itu ada Mbak Yusa di belakang ya. Ada Mas Nanda yang dulu saya lesi ya. Masih ingat ya? Oke, bahkan ada saksinya di sini. Oke. Hingga saat ini saya seperti ini. Saya beruntung sekali karena salah satunya memiliki kakak asuh. Hasil-hasil dari karma saya mengunggah konten baik di masyarakat, di sosial media seperti itu ya. Perlaku MC di mana-mana, tidak hanya di Pekanbaru ya, di Jawa Tengah saya sudah MC membantu waktu Waisak Nasional sudah beberapa kali. Setiap Waisak Nasional saya yang jadi MC, bisa nyanyi di TVRI, itu karena seringnya saya bertemu dengan orang-orang baik di sosial media, di organisasi Buddhis, ya, itu sangat penting. Memanfaatkan media sosial dengan baik, sehingga kita banyak dikenal orang dengan baik di luar sana, bahkan itu bisa sebagai menumbuhkan relasi kita. Saya kira memang selalu akan ada plus dan minus dari setiap generasi ya. Sekarang kita generasi milenial, generasi yang penuh dengan alat-alat canggih, yang penuh dengan teknologi yang canggih. Yuk, kita berusaha di situ. Kalau misalkan ada nih beberapa
dari adik-adik Metiko juga, ada beberapa yang dari luar juga, yang tanya, Mbak, gimana sih untuk berpenghasilan ketika kita sekolah? Apapun itu kamu bisa cari di YouTube, bisa cari di Google. Bagaimana menghasilkan untuk diri kita sendiri ya di masa sekolah terutama. Nah, di masa sekolah dan masa kuliah ini adalah masa-masa yang menurut saya itu sangat efektif kalau kita memulai penghasilan. Contohnya kita nih sekolah sudah dibantu, ya, sekolah sudah dibantu, kita sekolah tidak harus merepotkan orang tua mengeluarkan biaya banyak, kita juga harus membantu diri kita untuk sukses di masa depan ya. Maksudnya di sini adalah apa? Ketika kita memulai hal-hal yang baik, ketika memulai hal-hal yang baru, membuka bisnis kita, contoh bisnis kecil-kecilan ya, sekarang kan banyak online shop dan sebagainya ya. Kita bisa itu, jangan malu kita untuk berjualan. Contohnya yang paling gampang di masa sekolah dan masa kuliah itu adalah berjualan online shop atau yang dropshipper, para dropshipper kecil-kecilan itu kita mencari penghasilan dari situ, kita jangan malu untuk melakukan hal itu ya. Setidaknya kamu bisa membantu dirimu sendiri, terserah apa kata orang, yang penting saya mau berpenghasilan sejak dini. Saya tidak akan manja sejak dini ya. Tidak manja di era milenial. Jangan mau kita hanya dibilang, oh generasi sekarang kok malas-malas ya. Gitu. Iya malas karena kita hanya membuka HP, kebanyakan seperti itu, main game, tetapi kita tidak tahu cara memanfaatkan teknologi dengan baik. Itu ya, saya kira memang selalu akan ada plus dan minus dari setiap generasi. Contohnya dengan generasi orang tua kita dan generasi kita sekarang. Namun ini bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Ambil saja sisi positif dari setiap generasi untuk menutupi kelemahan generasi lainnya. Contohnya seperti tadi ya, ketika Bapak Ibu kalian itu adalah punya usaha, kalian bisa memanfaatkan sosial media kalian untuk memasarkan atau membantu, setidaknya kita itu ada etika atau niat untuk membantu orang tua kita, gitu ya. Oke, kita harus tetap mengamalkan semangat bodhisatwa dalam menebarkan ajaran Dhamma yang tanpa lelah dan tanpa menyerah untuk mengajak pendahulu kita itu kan begitu dulu ya. Tidak lelah, tidak pantang menyerah untuk menebarkan agama, menebarkan hal-hal positif, mengajak semua makhluk untuk menuju kebebasan sejati, oke? Para bodhisatwa menunda merealisasi nibbana untuk meneruskan perjuangan tersebut, ya. Itu tidak hal yang mudah loh. Mereka tidak manja seperti kita, jangan mau dibilang manja. Bahkan Buddha Gautama sebelum menjadi Buddha, sebelum mencapai pembebasan sejati, beliau melihat hal-hal yang menyedihkan terlebih dahulu. Artinya apa? Kita mengambil sisi baiknya. Jangan manja kita di sekarang agar nanti kita bisa sukses seperti itu. Ambil sisi yang paling kecil seperti itu dulu ya. Oke, para bodhisatwa ini menunda merealisasi nibbana untuk meneruskan perjuangan tersebut hingga semua makhluk dapat terlepas dari samsara. Maka kita itu seharusnya bisa ya, kita punya HP, lalu kita gunakan untuk membaca hal-hal yang baik. Setidaknya contohnya membuka YouTube tentang, tidak harus khotbah-khotbah Bante atau apa ya. Itu kalau misalkan kita baru-baru memulai untuk mencari pengetahuan tentang ajaran Buddha, kita bisa membaca quotes-quotes tentang Buddhis, kita pelajari itu, cerita-cerita Buddhis, bahkan banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kita ambil dari situ untuk membuat diri kita itu
menjadi termotivasi, tidak manja dan lain sebagainya ya. Maksud saya di sini adalah kita sebagai generasi milenial, kita dapat meniru semangat perjuangan yang tanpa lelah pendahulu kita nih ya. Tanpa lelah pendahulu kita memperjuangkan ajaran Buddha hingga saat ini melalui organisasi contohnya. Kalian bisa ikut organisasi, setidaknya kita bisa membantu di wihara, itu yang contoh kecilnya ya. Lalu karya dan pekerjaan kita semua untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Oke, melalui semangat, pengorbanan, pikiran, tenaga, pelayanan yang dapat kita lakukan ke sesama. Maksudnya di sini adalah belajar dhamma. Contohnya yang mau ikut sekber, silakan ikut sekber. Yang ikut patria, silakan ikut patria. Itu adalah salah satu contoh kamu sebagai generasi milenial, tetapi tidak lupa dengan ajaran Buddha, gitu ya. Mencurahkan semangat, pengorbanan, pikiran, tenaga, pelayanan yang dapat kita lakukan untuk sesama demi tercapainya kehidupan yang baik untuk semua makhluk, baik dalam kehidupan pribadi, organisasi, maupun masyarakat. Nah, oke, saya tambahkan lagi ya, kita ini hidup sebagai manusia. Itu dalam ajaran Buddha itu adalah waktu yang paling sempurna untuk mengetahui, mempelajari, ya, serta mengamalkan agama ajaran Buddha, ya. Hidup sebagai manusia ini kita harusnya sangat beruntung. Apa yang kita lakukan saat ini akan berpengaruh dengan apa yang akan terjadi di masa depan atau bahkan di masa yang akan datang. Kita sebagai generasi milenial, kita jangan mudah manja, kita jangan mudah menyerah, tidak manja contohnya, saya bisa kok, saya dikasih uang jajan sama orang tua saya, jangan mudah seperti itu. Nanti kelak di masa depan nih ya, kalau kalian manja-manja, kalian tidak akan tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan hidup kalian di masa datang. Begitu ya. Oke, mungkin itu. Jika ada pertanyaan, silahkan. Satu lagi, apa? Oke, baik. Dari adik-adik asuh ada yang mau bertanya? Ya. Oh, yang mau tanya silahkan tanya. Nanti kalau nggak ditanya, Nyana yang balik tanya ya. Ya. Mana tahu bagi adik-adik asuh yang sedang berkuliah, seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Ibu Nyana, mana tahu ada yang mau meminta tips-tips gitu. Bisa juga. Ya, bagi adik-adik asuh, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau enggak, kita yang tunjuk loh. Nggak ada yang mau bertanya nih. Atau enggak kita tunjuk aja ya. Oke. Adik-adik asuh siap ya. Biar Cici yang tunjuk aja kalau nggak ada yang mau bertanya. Iya. Saya Ci. Iya, siapa? Boleh Fatma, sebutkan. Ci. Siapa? Fatma. Fatma, oke Fatma, Ya. dipersilakan.
Kan? Ya. Nama budaya Bu Nyana. Ya. Mm-mm. Ya, perkenalkan nama saya Fatmade Pratama. Saya adik asuh, tapi saat ini saya di Aceh dan sedang kuliah di Universitas Samudra Langka. Nah, saya ingin bertanya, Bu, gimana sih caranya kita membangkitkan semangat dalam diri kita? Kadang kan kita merasa terpuruk gitu kan, karena kan kita nggak bisa kan, misalnya cerita ke orang tua atau mungkin mengeluh. Jadi gimana sih caranya biar kita bisa membangkitkan semangat dalam diri kita sendiri? Terima kasih, Bu. Oke, gimana cara membangkitkan semangat dalam diri kita? Ya. Oke, yang pertama kita tahu dulu apa yang membuat kita tidak semangat. Ya. Biasanya halo, Iya, masih tersambung? Ya. masih Bu Nyana. Masih, Bu. Ya, oke. Maaf, ini agak macet nih cari sinyal saya. Oke. Apa yang membuat kita tidak semangat itu kita harus tahu dulu. Biasanya rasa malas kita itu yang berlebihan, yang mungkin membuat kita tidak bersemangat. Nah, kalau saya pribadi, kalau saya tidak semangat, saya akan telepon dulu orang tua. Kalau karena saya jauh dengan orang tua ya, saya biasanya akan bercerita terlebih dahulu. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua itu salah satu yang membuat saya semangat. Yang kedua, kita baca artikel-artikel yang menurut kita akan membuat semangat kita. Oh, misalkan mereka cerita tentang kehidupan mereka, misalkan kita nonton nih konten YouTube yang mereka tuh gitu aja bisa kita dapat sesuatu ya, bisa menghasilkan ya. Begitu saja mereka bisa ini, bisa itu ya. Nah, itu salah satu yang membuat saya bisa menumbuhkan semangat saya. Contohnya, maaf ya ini tetangga ada yang nangis, jadi kalau bocor maaf. Oke, saya lanjut ya. Menumbuhkan semangat itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Kita buang dulu rasa malas kita, ya. Kalau saya biasanya merenung. Kalau kita punya di dalam ajaran agama, kita punya meditasi. Kita punya artikel-artikel Buddhis yang sangat banyak yang bisa kita pelajari. Ya. Kita bisa lihat konten-konten yang menurut kita itu bisa membuat semangat. Contohnya, kalau saya bekerja, biasanya saya kalah dengan rasa ngantuk. Apa yang membuat saya semangat itu adalah musik, karena saya suka musik. Nah, apa yang membuat kita semangat, kita harus cari dulu di dalam diri kita itu senangnya apa sih? Kalau kita sudah senang terhadap sesuatu, maka kita akan semangat. Kalau kita tidak menyenangi sesuatu, itu kita juga akan merasa tidak semangat. Maka dari itu kita harus belajar menyukai sesuatu gitu ya. Oke, macet nggak ya ini ya? Enggak Bu, enggak macet. Halo, masih terhubung? Iya, masih. Iya, begitu ya. Fatma tadi ya. Oke, terima kasih sudah bertanya tadi ya. Oke. Ya. Nah, bagi adik-adik asuh yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Yang kuliah keguruan nih, boleh tanya-tanya. Yulia, Yusa, Sartika. Ya, boleh silakan. Ini ada berapa ya yang kuliah di keguruan? Ada 5, Bu. Ya, silakan. Oh, Yulia mau bertanya ya? Iya, Oke, dipersilakan. Nyana. Saya mau Nama bertanya, budaya. bagaimana
Ibu Yana membagi waktu untuk kuliah, terus berpenghasilan sendiri, sama ikut organisasi-organisasi Buddhis gitu, gimana cara membagi waktunya agar semuanya itu bisa terlaksana dengan baik? Terima kasih. Ya, oke. Pertanyaannya sangat bagus. Saya senang. Oke, bagaimana cara saya membagi waktu antara kuliah, berpenghasilan, dan mengikuti organisasi Buddhis? Yang pertama, satu, kuliah kita itu wajib ya, jangan tinggalkan, jangan sekalipun kalian dan itu biasanya suka dengan anak yang apapun kalian secerdas apapun, kalau kalian nggak mau masuk kuliah, itu kan sama aja bohong ya. Jadi kita harus rajin kuliah dulu. Nah, untuk berpenghasilan, itu kan sebenarnya ada dua ladang saya. Kita sebutnya ladang biasa ya. Di dalam organisasi dan di dalam kita kuliah. Ya. Kita memanfaatkan tempat kita kuliah nih sebagai tempat atau wadah kita punya jualan online. Misal kita bisa tawarkan ke dosen kita bagaimana cara kita berkomunikasi dengan dosen yang baik ya. Kalau misalkan kita dekat dengan dosennya. Oke. Selanjutnya membagi waktu antara, kalau untuk berpenghasilan itu saya mungkin tidak terlalu banyak membagi waktu ya, karena biasa saya tahu jam-jam tertentu bagaimana saya akan memposting, dan di situ banyak dilihat oleh orang. Di situ kalau orang yang mau berbisnis, silahkan pelajari itu ada waktu tertentunya. Oke, kalau untuk berpenghasilan saya tidak banyak menyita waktu. Kalau untuk berorganisasi, nah ini kita harus membagi waktu antara kuliah dan organisasi dekat dengan wihara. Kita bisa di situ, misalkan selesai kuliah kita lanjut ke wihara, atau ada malam-malam tertentu biasanya kalau dulu saya di Jawa itu ada itu ada kita satu wihara dulunya, kita bagi waktu, dan saya selalu tegaskan bahwa ketika kita berorganisasi dalam aktif di wihara, kita meluangkan waktu di wihara, saya yakin rezeki itu ada aja gitulah ya. Business planner, pembagian waktu itu kamu bisa cari ya Yulia di Google, di YouTube dan sebagainya, itu bisa saja. Jadi kalau kita membagi waktu antara organisasi dan membagi waktu dengan kuliah itu sangat mudah, karena kita berorganisasi pun harus memakai logika ya. Kalau misalkan itu mengganggu untuk kuliah, ya jangan. Tapi kalau itu tidak mengganggu kuliahmu, selama itu aman-aman saja, ya silahkan berorganisasi sebanyak mungkin. Yang terpenting adalah kita tahu bagaimana kita ingin menjadi lulusan yang seperti apa gitu ya. Berorganisasi, berbisnis, dan bersekolah gitu ya, kita harus tahu part-part itu. Kalau berbisnis itu kan mungkin nanti Yulia bisa kontak saya ya, untuk tahu kiat-kiatnya. Saya sangat senang kalau ada anak muda yang mau mempunyai niat untuk berpenghasilan sejak dini atau masih sekolah udah berpenghasilan, itu saya sangat mendukung itu. Begitu. Oke. Oke, saya dengar di Metiko ada 7 orang ya.
yang kuliah di keguruan? 5, 7. 5. 7. 7. Tadi bantu. 7 ya. 5. Oke, yang dari Universitas Samudra tadi ya, Padma, ada STAB Bodhidharma, Semaratungga ada juga ya, Semaratungga. Ya, lalu ada di UKSW, halo. Saya juga alumni Satya Wacana Christian University. Biasa biar agak keren dikit kita pakai bahasa Inggrisnya gitu. Ya, halo, saya juga lulusan dari UKSW. Oke. Lanjut lagi, ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin bertanya lagi? Bagi adik-adik asuh yang lain, ada yang ingin bertanya? Sartika? Masih ada yang ingin bertanya? Gak ada nih. Oke. Gak ada lagi ya? Sepertinya, iya. Mungkin malu-malu Bu sebenarnya. Pengen nanya cuma malu-malu. Mungkin itu yang di apa Zoom-nya akunnya Iren mungkin kan bisa WA saya mungkin ya mereka pikir gitu. Tapi boleh ya kan Bu ya. Yang Kita lain, mana tahu ada adik-adik asuh yang pengen sharing atau mungkin pengen konsultasi sama Ibu tentang tentang keguruan, pendidikan ataupun kiat-kiat ada boleh ya. sekali. Boleh dikontak ya Bu ya. Ya, boleh. Iya. Oke, misalkan mau langsung chat nih di media sosial saya boleh ya. Akun Facebook saya sama Nyana Wulandari. Cari saja IG juga. Ya. Mungkin yang mau nengok-nengok saya nyanyi bisa di YouTube saya. Bisa, bukan promo ini ya. Menurut nih adik-adik asuh ada yang hobinya sama. Nah, boleh Iya. tuh dicek-cek. Oke. Oke, ada lagi? Ini kalau misalnya tidak ada lagi, akan Ci Karina tutup. Ya. Nanti kalau yang ada yang ingin bertanya langsung ke Bu Nyana boleh. Nanti kita izin sharing kontaknya Ibu boleh ya gitu. Atau dari Boleh, sosmed sangat aja Bu. boleh. Atau dari Boleh, sosmed. silahkan. Oh, oke. Iya. Oke Bu. Oke. Jadi ya ini sebelum Cici tutup ya, sebelum saya tutup. Jadi tadi kesimpulannya yang telah Bu Nyana sampaikan, ketika kita nggak mau menjadi menjadi pemuda yang manja ya Bu ya di era milenial, yaitu kita harus ketika mau melakukan sesuatu kita harus pikirkan konten dulu, ya kan? Dan kita harus tahu bagaimana cara kita memanfaatkan sosmed itu, tahu tujuan apa sih gunanya kita menggunakan sosmed. Dan kalau misalnya adik-adik punya potensi punya potensi di bidang apapun, jangan malu untuk ditunjukkan. Dan semuanya nih pasti kita ngejung juga pakai sosmed ya, pakai laptop, pakai HP. Nah, itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan tadi potensi atau bakatnya dilatih terus, ya. Jadi sekian sharing Dhamma hari ini di edisi kedua bersama Ibu Nyana Wulandari. Terima kasih banyak Bu atas sharing Dhamma hari ini, atas sharing tentang pengalaman Ibu. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi adik-adik asuh semuanya.
Akhir kata saya Karina Natalia ucapkan namo buddhaya semuanya. Namo Buddhaya. Mungkin Terima kasih semuanya. terima kasih. Kita tutup dengan nama Karakata. Nama Karakata bersama-sama. Arahang sama sangbuddha bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swagato bhagawata dhammo dhammang namasami Dupatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Tapi sata bawantu kita semoga semakhluk turut berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.